Ibu gitu. Terus dengan teman-teman sekalian, kalau misalnya yang Nah, media mana tahu Bapak Ibu yang lain ada yang dapat pengalaman biasanya itu yang membedakannya gimana? dan mengenai mediator tadi berarti kan kita juga langsung 50% ya kali dengan tarif ya. Ya kalau saya sih karena rata-rata tuh mikirnya tuh mereka nggak ini kan Bu ya, lebih yang tidak berkesinambungan gitu yang sesekali gitu kan. Jadi 50% langsung kali tarifnya. Tambahannya mungkin pegawai berkesinambungan itu kan pegawai selain pegawai tetap ya, atau Iya, pegawai benar, Pak. yang Benar. pegawai yang tidak tetap itu yang memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutangnya itu dalam bentuk dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Nah, itu menurut saya. Nah, kemudian untuk siapa saja yang dikenakan itu ya itu adalah orang-orang pribadi baik sebagai pegawai bukan pegawai yang tidak menerima segala macam packing list yang tidak berkesinambungan. ternyata pakai form E ya. Jadi biaya masuknya bayar. Jadi kalau Bu Santi ya, Iya Pak. Ya kalau untuk makelar, jadi kata Ibu itu adalah berkesinambungan atau bukan Bu? Yang makelar tanah tadi ya Pak ya? Iya. Kayak mereka bukan PKB-nya apa gitu ya. Kalau saya sih sepertinya masuknya langsung kali bruto kali tarif ya Pak ya? Bruto dikalikan tarif. Iya. Ya bukan industrinya lah gitu lah ya. Ya, yang benernya mana tahu bapak-bapak yang lain ada yang lebih membenarkan gitu kan, mana saya boleh saya sharing, salah gitu. Pak Andi? Ya boleh Bu, Pak silakan Pak. Oke, saya menambahkan aja Mbak Santi ya. Iya Pak, silakan. Yang dijelaskan itu benar, cuman bagaimana membedakan tadi, membedakan berkesinambungan atau tidak. Kalau saya sih dalam prakteknya, kalau dia lebih dari 1 kali dalam setahun, itu saya langsung berkesinambungan. Yang menerima itu lebih dari 1 kali. Artinya masuk ke berkesinambungan. Syaratnya mendapatkan PTKP kan kalau berkesinambungan kan ada NPWP. Terus juga dia hanya menerima 1 penghasilan. Nanti minta buat pernyataan. Itu tadi yang menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau saya sih membedakannya itu aja. Lebih dari 1 kali atau tidak Mbak Santia. Seperti itu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya biasanya teknisnya emang seperti itu ya Pak ya. Ya. Karena kalau berkesinambungan itu pasti sering gitu kan. Kalau tidak berkesinambungan ya berarti hanya 1 kali. Sekali gitu ya. Kalau dari Bapak ya. Ya. Ya begitulah Pak, kurang lebih kan ya memang. Jadi Pak Andreas. Ya. Kalau seandainya dia hanya 2, katakan 3 kali dalam setahun tapi tidak berturut-turut juga bisa masuk berkesinambungan ya Pak? Masuk Bu. Kalau yang saya yang sharing yang selama saya kerjakan masuk Bu. Oh gitu. Jadi masuk. Kalau hanya 1 kali dalam 1 tahun berarti tidak berkesinambungan. Tidak masuk. Kan nanti kan menggunakan nama kan. Namanya kan bakal sama. Misalnya namanya Budi misalnya kan. Januari dia dapat, tapi di bulan Mei dia dapat lagi, di bulan 10 dia dapat lagi. Artinya kan berkesinambungan kan. Oh gitu. Jadi filternya menggunakan nama. Tapi kalau menggunakan nama orang lain, ya itu beda Bu. Oh, berarti ada agak beda friksi dengan aturan Disnaker ya Pak ya? Kalau gitu. Kalau kita kan lebih ke praktisnya aja Bu. Sebenarnya kan mungkin menyalahin ya mungkin ya. Mungkin menyalahin, tapi ya kita ikut praktisnya aja sih. Oh gitu Pak. Jadi yang mengenai PTKP tadi tergantung dia punya NPWP apa tidak ya Pak? Ya, kalau dia tidak punya NPWP, dia tidak berhak mendapat pengurangan. Ini kan kumulatif dengan syarat ini ya. Iya. Dia punya NPWP dan dia harus tidak boleh menerima penghasilan lain selain dari yang satu ini. Itu syaratnya dan. Jadi kalau dan itu kumulatif. Kalau salah satu tidak terpenuhi, dia tidak dapat pengurangan PTKP Bu. Di PER-nya itu kalau tidak salah ya. Iya Pak. Ya.
Paham. Kalau yang mediator fee tadi Pak, kira-kira pandangan Bapak bagaimana? Mediator namanya sama nggak nanti setiap kali bertransaksi? Kalau mungkin biasa kan yang kalau kita katakan mediator tanah itu transaksinya mungkin kan tidak sering ya Pak, atau dia hanya ambil kesempatan sekali tarik aja misalnya itu kan apakah kita langsung ini ya potong saat itu, maksudnya transaksinya kan hanya sama kita misalnya Pak, kalau dia transaksi sama orang lain kan kita nggak tahu gitu Pak. Nggak, maksud saya ini apakah dia lebih dari satu kali dengan kita? Dalam 1 tahun cuma 1 kali. Oh, kalau 1 kali ya tidak berkesinambungan Bu, langsung Bu. Oh, langsung ya. Ya, itu kalau yang saya kerjain ya teknis selama ini. Oh, tetap tergantung berapa kali transaksinya ya Pak. Ya. Oh, oke. Saya paham Pak. Makasih Pak Andreas. Oke, jelas ya. Ya, kita sharing aja di sini, sharing aja ya. Yang lebih. Mau menambahkan Pak Andreas. Boleh, silakan, boleh. Itu kalau kita kan kalau untuk yang berkesinambungan kan itu kita harus ada NPWP ya Pak ya. Betul. Nah, kalau di sini kita sharing ya ini untuk Ibu dan Bapak semua di sini. Kita ini mungkin ada penghasilan fee ya, kayak gitu kita ada kasih orang fee. Tapi di sini memang tiap bulan kita kayaknya sih rutin. Nah, tapi di sini dia nggak mau kasih NPWP-nya, itu gimana ya Pak ya? Oh, nggak masalah Mbak. Nggak masalah. Jadi sebenarnya kan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan itu kan hanya istilahnya saja kan. Hanya istilahnya saja. Nanti kan yang menjadi pembedanya kan pengurang PTKP kan. Iya, PTKP. Dan juga akumulasi penghasilan pasal 17-nya juga itu yang menjadi pembeda kan. Jadi kalau selama ini tidak menggunakan NPWP, ya artinya tentu kan masuk ke tidak berkesinambungan saja kalau saya ya. Masuk tidak berkesinambungan ya Pak ya? Ya, karena kan tidak ada NPWP kan. Oh, gitu ya. Kalau ini yang selama ini yang saya kerjain ya. Yang selama ini yang saya kerjain. Kayaknya sih kalau untuk nominalnya sih lumayan gede Pak kayak gitu. Jadi kita agak kesulitan masukinnya kayak gitu. Kalau kita masukin di fee kan itu biayanya kan dikoreksi kalau nggak kita potong PPh 21 ya, kan. Betul. Nah gitu. Jadi itu mungkin solusinya masuk di tidak berkesinambungan ya karena Pak ya. Apa istilahnya pembayaran PPh-nya juga lebih besar kan. Ya. Iya. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Karena memang di lapangan juga kita sering menghadapi kesulitan minta NPWP ya Pak Andi ya? Ya benar. Ya benar, apalagi yang bagian-bagian lapangan itu kan, yang kasih orang itu mana mau dia kasih NPWP KTP. Iya benar Pak, jarang bisa. Ya, jadi kita melegalkannya ya potong PPh saja. Potong PPh. Tapi dianya kita kasih ke dia dipotong PPh atau masalahnya dia nggak mau dipotong PPh Pak? Di gross up aja Pak. Di gross up aja Pak. Ya betul. Mungkin teman-teman ada yang ini yang mau menambahkan? Andreas, ya. Ini sedikit sharingan dari yang tadi ya Pak ya, mengenai kalau dia 1 tahun sekali kan tidak berkesinambungan. Ini yang sering saya ketemu misalnya ini Januari perdana Pak ya. Berarti kan anggap itu kita belum kenal, berarti tidak berkesinambungan. Tiba-tiba nongol lagi di bulan April, Pak. Jadi waktu di bulan April ini kita ngukur-ngukur Januari, kemarin ada muncul 1. Waktu di April ini berarti dia udah pindah ke berkesinambungan atau masih tidak berkesinambungan, Pak? Oh, berkesinambungan, Bu. Berkesinambungan, Bu. Berarti sudah ya, Pak, yang di kedua? Ya, kan yang nentukannya kan transaksi yang kedua, kan? Berarti nanti Januari memang posisi di tidak berkesinambungan, nanti yang seterusnya itu dia yang sudah kedua itu ya Pak ya? Maksudnya berkesinambungan itu kan nanti dia kalau sudah ada data kedua, bukan data ya, kedua ya? Iya, sudah ada keduanya langsung sudah masuk ya Pak? Lapisan yang kedua juga kalau udah lewat 50 juta ya. Kan? Ya, kumulatif ya Pak ya? Ya, yang kedua yang menentukan. Berarti kita kumulatifnya dari yang pertama itu Pak ya? Iya, betul. Oke, siap. Kasih ya Pak ya sharingnya Pak ya, sangat membantu Pak. Pak. Ibu ada yang mau sharing aja silakan nanti.
Silakan Mbak Sari, ada yang mau di itu lagi, nanti teman-teman ini bisa di ini. Mungkin kayaknya itu aja dulu Pak. Jadi Sari simak dulu lagi, nanti kalau ada yang ini lagi Sari tanya lagi. Terima kasih banyak ya Pak sharingnya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Di kolom chat Pak. Di kolom chat ya, di kolom chatnya ada. Selamat siang Ibu, dari Bapak Susanto. Mau tanya, jika orang pribadi memiliki mobil angkutan dan perusahaan menyewa mobil angkutan tersebut, jadi yang dipotong PPh 21 atau PPh pasal 23? Silakan Bu Santi ya. Ya Pak, baik. Nah, pertanyaannya apakah jasa sewa kendaraan tadi ya Pak ya, mobil angkutan ya, apakah PPh 21 atau PPh 23? Iya. Nah, balik lagi kan kalau PPh 21 itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Jadi PPh itu kalau misalnya pelaku dari si yang menyewakan ini adalah wajib pajak orang pribadi, maka dia akan dipotong PPh 21. Tapi kalau misalnya wajib pajak yang sebagai menyewakan adalah badan, berarti dia dipotong PPh 23. Gitu Pak. Dia ini orang ini kan memiliki mobil angkutan, orang pribadi nih, misalnya saya punya mobil angkutan. Oh, dianya orang pribadi Pak? Ya, saya pemilik mobilnya itu adalah orang pribadi, yang menyewa itu adalah badan, nah, atau perusahaan. Nah, perusahaan berarti dia dipotong PPh 21 atau 23. Tapi berarti dia dipotong PPh 21. Ya, tapi tergantung ya Bu ya. Kalau pasal 21 orang pribadi ini dia melaksanakan PP 23, dia harusnya minta SKB ya, surat keterangan bebas ataupun surat keterangan PP 23, sehingga dia tidak dipotong pasal 23 Bu. Kalau menurut saya sih lebih tepatnya sih ke pasal 23, karena ini kan jasa angkutan, jasa sewa mobil. Nah itu pasal 23 yang dipotong. Ya? Nah apabila dia tidak memiliki, apabila dia tidak memiliki SKB ataupun PP 23 tersebut, itu dia akan akan dipotong PPh pasal 23. Kalau ada SKB tidak dipotong, kalau ada SKB dipotong, begitu. Barangkali bisa ditambahkan, Bapak Ibu. Ya, Pak Andi. Ya, Bu. Ya. Nartika. Saya tambahkan dikit ya, Pak. Bu Yeyen. Ya, silakan Bu. Ya, pertanyaan dari Bapak tadi ya. Untuk Santo. Sewa kendaraan ya. Kalau sewa kendaraan itu kan objeknya adalah aset. Aset iya, sorry. Cenderungnya ke pasal 23. Kalau penghasilan dan dari pekerjaan itu baru pasal 21. Jadi kalau nggak potong dua-duanya, diurus PP 23-nya. Iya. Oke. Itu aja tambahannya. Sorry, tadi saya nggak fokus kalau itu adalah harta ya, Bu ya. Grogi kan. Karena kita mikirnya tadi penghasilan aja dari tadi kan. Tapi sepertinya grogi ya, Pak. Bu Santia ya. Bukan karena pertama kali, grogi Bu. Aja. Ya, benar grogi aja. Saya lebih benar Bu Naprika, benar. Semangat. Ya, semangat Bapak. Ini kan kita sharing ya. Jadi kalau aset itu lebih ke PPh 23, Mbak. Benar. Sewa aset itu lebih ke PPh 23. Kalau penghasilan lebih ke 21. PPh 21, ya benar. Ya, okay. Bu Yen. Ya. Nanti dikasih empek-empek sama dikasih nanti. Bu Ruby keluarkanlah fotonya biar Pak. Kita minta kirim dari Bu Ruby nggak nampak fotonya. Ya, yang mana? Yang mana tuh? Yang rombongan ke Bromo kemarin ya, Bu? Ada. Benar. Oh iya. Masih ada loh foto Bapak sama kami, Pak. Iya. Ulang lagi lah, Bu. Saya mau ikutan juga. Gimana lagi corona? Covid ya, Bu ya. 2024 kan di apa? Di mana, Bu? Di Bali. Kita ikutan semua lah, Nak. Insya Allah, umur panjang. Covid udah pergi ya, Bu ya. Udah berlalu, udah balik kampung. Ya, benar. Lanjut ya, pertanyaan yang lain ya, Bu. Ada lagi, Pak. Ini dari GNTU
Kini, izin bertanya, bukan pegawai, terima honor berkesinambungan, apakah berhak ditanggung pemerintah? Maaf, izin sharing pengalaman berkesinambungan sama dengan kontinuitas. Oke, langsung ke pertanyaannya aja, Bu Santia. Itu bukan pegawai, dia terima honor berkesinambungan, apakah berhak mendapatkan DTP? Itu Bu Santia. Kalau seingat saya Pak, DTP itu hanya untuk pekerja ya Pak ya, pegawai, hanya untuk pegawai ya kan, dan itu pun di bawah under 200 juta ya kalau nggak salah saya Pak ya. Jadi otomatis kalau dia tidak pegawai ya dia nggak berhak mendapatkan DTP. Ya, begitu. Baik. Bagaimana Bapak atau Bapak Nifat? Ini jelas ya Bu? Mana dia Ibu Fatiningsi? Oh, Bu Ningsi. Mana Bu Ningsi? Bu Ningsi. Udah balas di chat Pak. Terima kasih Ibu gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Oh, ini dari aku. Baik. Ini ada pertanyaan lain dari pertanyaan udah habis nih Bu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Silakan Bapak-bapak. Alhamdulillah lah Pak, kalau habis mah berarti kan udah pada paham semua. Materinya kan yang gampang-gampang aja Pak, mana susah-susah. Ini Bu Santia. Di atas kayaknya ada Pak Andi. Dari Alek Monas. Coba di jam 10.01. Jam 10.01. Oh iya, Alek Monas. Ya. Bapak Alek Monas, jika perusahaan pada saat pertama memotong secara tidak berkesinambungan, tetapi rupanya ternyata ada transaksi lagi di tahun pajak yang sama, apakah harus ada pembetulan? Lalu ada sanksi bagi pemotong? Silakan, Bu Santia. Ini kayaknya pertanyaannya udah dijawab Pak Andreas tadi nih Pak. Iya. Kan kalau misalnya di awal tidak berkesinambungan, nanti yang jika perusahaan pada saat pertama memotong dari perusahaan rupanya ternyata transaksi lagi di tahun pajak yang sama gitu kan? Apakah harus ada pembetulan? Berarti nggak perlu dibetulin tadi sih kalau menurut saya ya. Cuman dia berubah menjadi pegawai tidak tetap yang berkesinambungan. Ya, bagaimana Pak Alek Monas? Selamat siang ya. Enggak, maksudnya gini, kita kan memang ya kadang nggak tahu kan akan terjadi berkesinambungan atau tidak gitu. Nah, yang saya tahu selama ini di dalam petunjuk ya itu tidak ada penjelasan untuk hal yang terjadi peristiwa seperti ini. Jadi tidak ada ketegasan kalau saya lihat. Iya Pak, kita sih tadi bicaranya teknisnya aja ya Pak ya, gitu. Coba Pak Andreas tadi udah jawab sih Pak. Ya. Jadi kita balikin ke Pak Andreas nih tadi udah jawab nih. Gimana Pak? Jadi gini Pak Alek, membetulkan sih boleh saja Pak Alek ya. Cuman kan pasti kan ada sanksi nanti atas pembetulan tersebut. Iya. Bagaimana jika tidak dibetulkan Pak? Boleh juga, tapi nanti waktu pemeriksaan akan menjadi objek pemeriksaan. Itu aja Pak. Ya, itu sih memang secara aturan begitu ya. Memang karena tidak ada ketegasan, jadi ya opsional lah buat kita ya mau ambil risiko itu atau tidak begitu. Ya, kalau saran saya sih nggak usah dibetulkan ya, biar dia pemeriksa nantinya. Kalau ketemu gitu. Ke situ aja, jadi nggak yang lain. Kasih celah di situ. Kalau saya ya biasanya ya. Iya setuju Pak Andreas ya begitu. Cuma memang saya lihat dia tuh nggak ada yang penegasannya untuk hal seperti ini gitu. Ya. Itu aja sih poinnya. Siap Pak. Ya, makasih Pak Andreas. Ya, makasih Pak. Saya ngikut Pak Andreas juga Pak. Biar aja yang kecil jadi temuan pemeriksaannya ya kan Pak ya. Betul. Harus mengalah untuk menang juga. Jadi nggak lihat yang besar ya Pak. Ya, betul Mbak. Ini ada pertanyaan dari Bapak Don. Pak Andi mau memastikan saja apakah biaya bongkar yang dilakukan oleh SPSI jika ditagihkan atas nama badan masuk
potong PPh 23 atau 21? Silakan Bu Santia. Biaya bongkar SPSI ya Pak ya? Iya. Serikat Pekerja ya. Kayak tunggal masuk itu nanti. Dia sebenarnya dia katakanlah dia mau tagihkan nih ke atas nama badan. Nah, jadi kita potong PPh 23 atau 21? Bentar, Pak. Biaya bongkar SPSI atas nama badan begitu ya. Biasanya kan SPSI itu hanya orang pribadi kan ya, orang yang dekat-dekat kegunaan gitu, ngangkutin gitu aja kan kita biayain gitu kan. Sekarang dia dalam bentuk badan. SPSI ini dia menagih ke badan, Bu. Jadi pemilik dari barang ini badan gitu, Bu. Jadi SPSI ini kita dari badan ini bayar ke SPSI. Nah, tentu yang badan bayar ke SPSI. Yang menerima penghasilan kan SPSI. Apakah kita potong 21 atau potong 23 ke SPSI tadi? Kalau teknis saya sih SPSI saya nggak pernah potong PPh ya Pak ya. Teknisnya saya ya Pak ya. Karena kan yang kita nih berarti kan kita perusahaan kan, gitu kan. Ditagih sama SPSI biaya bongkar gitu ya. Apakah dia ya SPSI-nya apa kita potong PPh 21 atau PPh 23 begitu? Iya. Kan? Kalau teknis saya sih Bu Santia sharing. SPSI itu dia badan itu ada organisasinya sendiri. Ada organisasinya ya Bu ya. Tapi bukan perorangan dia badan itu SPSI itu. Saya biasanya biayain sih Bu Vince, nggak pernah potong. Tapi kalau peraturannya ada yang potong boleh sharing nih Bu gitu kan. Saya sih biasanya bikinnya bukan SPSI gitu. Dipotong Bu Santia. Potong PPh 23 Mbak Santia. PPh 23 ya. Mungkin saya sharing pengalaman. Iya, saya kalau Pak Andreas potong. Aku tutup kamera Pak Andreas, aku sambil ngajar Maksi nih, cuman karena kedengaran tadi sharing dikit. Aku tutup lagi ya, aku lagi ngajar. Janganlah ditutup. 23 Pak Santia, 23. Iya 23 ya Pak ya. Karena SPSI kan badan ya. Jadi badan dia. Oh, badan ya. Ya, jadi kewajiban kita memotong 23. Nah, itu saya baru tahu, Pak. Seriusan saya baru tahu. Biasanya cuma biayain aja biaya bongkar. Hanya di lapangan SPSI ini nggak mau kasih NPWP. Betul. Benar Bu, kan pakai kwitansi gitu doang kan. Ya, jadi terpaksa kita nyetor 23-nya. Oh, kita yang nyetor perusahaan yang sekarang nggak ya, bisa Bu ya. lagi nyetor Bu Vince, karena sekarang PPh 23 kan udah pakai apa nama istilahnya tuh? Ya di gross up aja. Ya, Ibu Pot. Ibu Pot kalau tidak punya MPWP atau KTP tidak bisa dilapor. Iya, jadi sekarang intinya kita harus minta lah sama dia mau nggak mau, karena itu SPSI besar loh. Kalau dia kayak distributor itu rutin loh, SPSI itu walaupun nggak bongkar di kita harus setor. Tapi dia tetap tidak mau kasih. Jadi akibatnya terpaksa kita anggap kita membayar ke orang pribadi. Jadi kita lapor aja gitu. Jadinya gitu kalau di perusahaan kami buat ya. Jadi ya jalan keluarnya begitulah kalau dia nggak mau kasih kan. Ya. Padahal SPSI itu besar loh. Ya betul Bu. Besar biayanya tiap bulan kalau untuk perusahaan yang ini. Cuman biasanya Bu kalau perusahaan-perusahaan besar kayak Alfamart, Indomart, nah mereka itu memang wajib SPSI itu yang benar-benar dari organisasinya. Nah jadi itu PPh 23. Tapi kalau kayak distributor lokal gitu, ya itu biasanya SPSI itu orang nggak mau ya. Mengatasnamakan organisasi, sehingga kita tidak bisa potong PPh 23 karena betul kata Ibu harus menggunakan Ibu Pot. Jadi kita ke PPh 21 karena kalau kita biayakan ke biaya beban operasional ya pastinya nanti dari pemeriksa minta ini sudah kita potong belum. Nah terpaksa kita potong pasal 21 daripada nanti kita sama sekali nggak potong sama sekali gitu. Ya. Dalam kasus memang besar ya Pak ya biayanya ya. Begitu Pak Donald Sitompul. Kayak Pak Donald ada tanggapan Pak? Distributor yang saya pegang itu mau dia karena dia rutin kan. Cuman itulah ya kendala ya Pak Andi. Iya. Macam misalnya kan gini, kalau kita diperiksa kan sampai kecil, misalnya kita per bengkel, ada servis kendaraan, dia bilang untuk jasanya mana gitu kan. Padahal bengkel itu kadang-kadang dia kan nggak punya NPWP. Iya betul Bu. Jadi agak susah memang. Jadi ya
Pak Andreas tuh yang jagonya tuh tax planning untuk gitu-gituan tuh, bertanya Pak Andreas. Mana, Bu? Kan misalnya kan Pak, kalau kita diperiksa, kadang ada biaya perbaikan kendaraan pun kan mereka akan salahkan kita tidak melaksanakan kewajiban pemotongan 23. Padahal bengkel itu kan nggak ada NPWP kadang kan. Nah, itu Pak Andreas tuh, atasnya gimana? Dialihkan lagi kan? Susah ya Bu ya, kalau udah diperiksa ya pasti pasalnya kan tepat Bu. Iya. Ya harus ada yang mengalah lah sih kalau menurut saya ya. Ya, tapi kan dengan e-bupot ini kan kita nggak bisa tadi kan. Betul, Padahal dia nonton, kita harus motong. Solusinya nggak tahu gitu. Ya, belum ketemu Bu, karena e-bupot ini kan hanya teknis Bu. Iya. Tapi kan setoran masih bisa. Makanya belajar sama Pak Andreas Japri nanti. Enggak juga lah. Di Pekan Baru banyak yang jago-jago. Ya, aku izin lagi ya, Pak Andreas. Ya. Iya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, udah gabung. Sama. Jadi kesimpulannya untuk PPh pasal 23 atau 21 untuk SPSI itu dipotong PP pasal 23. Begitu Pak Donald. Kemudian Pak Donald, ada tanggapan? Pak Donald. Jika tidak ada, lanjutkan. Ya. Spend itu termasuk jasa bongkar. Ibu Dewi, spend itu termasuk jasa bongkar. Muskah Bapak Ibu? Maksudnya? Bu Dewi bisa jelaskan, Bu? Ibu Dewi? Iya, selamat siang, Pak. Saya mau nanya, perusahaan saya kan perusahaan forwarding ya. Nah, itu kan kebetulan kita menggunakan SPSI juga nih, Pak. Nah, selama ini tuh kita belum pernah motong sih, Pak, sejujurnya. Makanya itu kalau dipotong PPh 23 ini masuknya ke jasa bongkar gitu ya, Pak. Apa gimana ya, Pak? Kalau untuk SPSI, seperti tadi Bu Vince sampaikan, bahwa SPSI itu sebetulnya badan, seperti koperasi, organisasi, CV, PT. Nah, bagi pajak itu, SPSI itu adalah badan. Seharusnya kita potong PPh 23 atas nama SPSI, bukan atas nama orang pribadi. Namun, kenyataan di lapangan, mereka itu kan kayak preman, nggak pakai baju, ya datang, angkat orang, terus minta uang. Nah, nggak pakai baju. Ya, nggak pakai baju gitu kan, ya boleh katakan ya preman tempatan lah gitu. Jadi kita mau minta potong PPh 23, minta bayar ke SPSI, transfer ke rekening SPSI ataupun bayar tunai ke SPSI, mereka tidak bisa. Mereka hanya mengatakan mereka pribadi. Nah, untuk itu kita mau nggak mau harus biayakan ke biaya beban operasional sebagai biaya angkut atau biaya bongkar. Nah, hanya saja karena dia orang pribadi, ya sebaiknya kita potong ke PPh 21 daripada nanti pada saat pemeriksaan kita sama sekali tidak ada melakukan pemotongan. Nah, justru nanti pada saat pemeriksaan itu akan dipotong. Nah, lebih baik kita dari awal memotong PPh 21 jika tidak mendapatkan NPWP dari SPSI tadi. Nah, begitu sih Bu Dewi. Oke, kalau misalnya saya dapat NPWP nih, tapi NPWP pribadi nih Pak, berarti saya masukin ke PPh 21 tetap ya Pak? Kalau bukan PPh 23 ya Pak? Iya, ke 21. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mengerti saya. Ya, kemudian lanjut. Pak Andi. Ya. Saya tambahkan ya Pak. Ya. Jadi kebetulan saya punya klien yang seperti itu kasusnya. Jadi kan ada pembayaran ke PPSI kan. Terus tidak dipotong pajak sama si perusahaan kan. Ya. Jadi waktu di pemeriksaan itu ada jadi temuan. Jadi temuan itu kita kan sharing sama sama pemerintah. Ya. Itulah solusinya. Kalau misalnya dibawa atas nama asosiasi atau organisasi, tetap potong pasal 23. Cuma kalau tidak mau mereka membawa nama organisasi, pasal 21. Iya, benar. Bisa kita bawa ke biaya angkut tanpa pemotongan nggak bisa.
Itu kasusnya Pak. Ya. Ditambah kira-kira dari ya. saya. Sama Bu Yen, saya juga melakukan hal yang sama. Daripada tidak sama sekali dipotong, lebih bagus kita potong ke 21. Daripada dikoreksi 25% Ya, betul. Lanjut, ini ada selamat pagi Bu dari Pak Bambang. Mau tanya kalau perusahaan menggunakan outsourcing PT untuk buruh bongkar muat, itu kan mereka tagih atas biaya buruh, sifatnya penggantian biaya dan manajemen fee. Apakah kita harus potong PPh 23 atau ke seluruh tagihan atau cukup atas tagihan manajemen fee-nya saja? Silakan Bu Santi ya. Kalau menurut saya ya Pak, yang biasanya itu kalau dalam suatu transaksi itu memang dipisahkan antara biaya dan fee-nya. Biasanya kita hanya potong fee-nya saja. Gitu. Kalau memang sudah dipisahkan ya Pak, biaya bongkar sekian dan manajemen fee-nya sekian, otomatis kita PPh-nya atas manajemen fee-nya aja. Manajemen fee-nya saja. Jadi PPh 23 atas manajemen fee-nya saja. Iya Pak. Saya Pak ya, karena dia memang udah mereka pisahin gitu. Ada biaya bongkar sekian dan manajemen fee-nya sekian gitu. Ya. Karena kan biaya, kalau biaya kan tidak kita akuin dalam perhitungan PPh ya Pak. Pak Bambang? Iya. Bambang? Ya, bisa komentar Pak? Pak Bambang Setiawan? Oke, jadi pertanyaan dari Pak Bambang Setiawan itu kan, apabila perusahaan menggunakan outsourcing, PT ya outsourcing itu, untuk buruh bongkar muat, mereka tagih atas biaya buruh, sifatnya itu penggantian biaya dan manajemen fee-nya. Apakah kita harus potong PPh 23 atau keseluruhan tagihan, atau cukup atas tagihan manajemen fee-nya saja? Nah, ini menurut saya nih Pak Bambang. Jika kita menggunakan outsourcing, tentunya di sana kan kita ada kontrak, ada perjanjian, ada agreement. Nah, atas agreement tadi apa saja? Salah satunya itu ada tentang pekerjaan bongkar muat atas outsourcing tadi. Nah, karena outsourcing itu berbadan hukum PT, kita ngomong PPh pasal 23 kepada PT tadi. Karena itu badan. Bapak sudah kasih makan. Ya, barangkali Bapak teman-teman ada yang bisa tambahkan? Pak Karyono barangkali tadi Pak Karyono mau bicara tuh. Pak Karyono tadi nggak kedengaran suaranya. Halo, sorry tak mengikuti. Dengar juga suaranya Pak Karyono. Pagi. Kening aja Pak, pagi Pak, silakan Pak, dibantu Pak jawabnya. Ada yang nelpon, jadi terpaksa keluar bentar. Tadi nggak tahu nih, ini apa kasusnya apa nih? Outsourcing Pak, outsourcing. Outsourcing? Iya Pak, jadi gimana Pak? Jawa ya? Untuk kita outsourcing ke pekerjaan ke pihak lain. Ya, pertanyaannya adalah jika kita ada outsourcing, tapi di dalamnya terdapat biaya bongkar muat dan manajemen fee, kita potong PPh-nya dari mana nih Pak? Dari manajemen fee-nya atau include dengan biaya bongkar muat? Oh, kalau kita potong PPh-nya, bisa dari total, bisa juga dari fee-nya saja, gitu loh. Jadi tergantung kalau misalnya ya Pak ya? Ya, tergantung ada agreement-nya, terus di agreement-nya harus dituliskan memang ada biaya untuk bongkar muatnya itu, atau ada biaya pemakaian tenaga kerja. Jadi itu bisa dikeluarkan dari pemotongan PPh. Itu ada kok diatur di undang-undangnya. Iya Pak. Iya, seperti itu aja Bu. Gimana Pak? Terima kasih Pak Karyono, akhirnya suara Bapak kedengaran juga. Sama-sama. Pak Andi.
Ya. Boleh ditambahin lagi? Silakan Bu, monggo. Nah, saya kebetulan punya kasus seperti itu juga ya. Ya. Jadi ada perusahaan outsourcing, kebetulan dia kan security. Jadi kan membedakan manajemen fee dengan biaya security-nya. Nah, itu dikembalikan oleh pihak pajak ke agreement memang. Jadi agreement-nya kalau tenaga kerja itu dihandle oleh perusahaan yang menerima jasa, kan akan mereka potong pasal 21 nantinya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, benar. Kalau seandainya kita yang menghandle semuanya, kita yang bayarin gaji ke karyawan outsourcing kita, itu kita potong mereka pasal 21, terus pasal 23-nya dari manajemen fee. Tapi kalau tidak dilakukan pemotongan pasal 21 ke security-nya, itu dari total. Jadi tergantung agreement. Gitu. Iya, tergantung agreement-nya bunyinya seperti apa kan, Bu ya? Iya. Gimana lagi, Pak? Ya, gimana Pak Bambang? Ya, udah cukup jelas Pak Andi, ya, Bu. Ya. Terus tapi masalah PPN satu lagi. Ya, kalau dia outsourcing itu pemungut PPN, Pak Andi. Nah, dia pemungut PPN-nya itu dasarnya atas seluruh tagihan atau hanya manajemen fee-nya aja? Tergantung agreement-nya, Pak. Balik agreement-nya itu, Pak. Agreement-nya ya, Pak. Ya, dia harus jelas ya agreement-nya ya. Benar, Pak. Oke. Ya. Baik, Pak Andi. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pak, sama-sama. Kemudian Pak Andi, boleh izin menambahkan tidak? Boleh. Kalau nggak salah, itu kalau PPN itu aturan yang berbeda ya. Saya pernah itu mengalami PPN safety-nya itu tetap dibayar dari full. Kalau dia bukan karyawan kita, kalau dia karyawan outsourcing, PPN-nya tetap dari full, baik itu dari jasa tenaga kerja yang diberikan oleh outsourcing ataupun dari manajemen fee-nya. Dua-duanya itu objek PPN. Kecuali kalau kita memang menyerahkan ke outsourcing-nya itu hanya manajemennya saja, hanya misalnya pembayaran gaji, administratif ketenaga kerjaan, namun status tenaga kerjanya misalnya tenaga kerja perusahaan kita, itu baru kita hanya membayar PPN-nya atau si penagih ini hanya menagih PPN-nya dari manajemen fee saja gitu. Namun kalau karyawannya itu adalah karyawan perusahaan outsourcing-nya, jadi pada saat menagihkan dia berkewajiban karena dia misalnya dia PKP, maka perusahaan tersebut berkewajiban memungut PPN 10% dari seluruh biaya. Ya, setuju. Saya sih sependapat dengan Ibu bahwa tergantung agreement-nya di awal apakah dipisah antara manajemen fee dengan orangnya. Kalau digabungkan secara keseluruhan di dalam satu tagihan, nah itu jumlah seluruhnya itulah yang dikenakan PPN. Tapi kalau dipisahkan, outsourcing ada yang pisah hanya pembayaran manajemen fee, kemudian yang pembayaran yang lain itu dipisahkan. Nah, berarti kita mengenakan PPN itu hanya sebagai langsung dengan outsourcing. Nah, selebihnya yang tidak berhubungan sama outsourcing, ya kita tidak kenakan PPN. Maaf, begitu, Pak, tapi nanti saya cek lagi ya peraturan. Kalau nggak salah itu, kalau PPN itu meskipun tagihannya kita dipisah, itu tetap tagihan atas biaya tenaga kerjanya itu tetap kita wajib mengut PPN-nya begitu. Karena memang peraturan PPN ini adalah berbeda dengan peraturan PPH gitu. Karena memang undang-undangnya juga beda ya. Kemudian aturan turunan di PP nomor berapa ya? Saya lupa tahun berapa itu. Saya memang ada case seperti itu. Akhirnya saya cari itu di perusahaan yang sebelumnya, saya kerja di perusahaan sebelumnya, saya ada case seperti itu. Ada customer, karena kita perusahaan call center gitu ya Pak, saya pernah handle yang call center. Ya. Kalau yang untuk case yang seperti itu, akhirnya untuk safety-nya, saya sebagai perusahaan outsourcing-nya gitu ya, di perusahaan outsourcing-nya, itu saya berkewajiban untuk memungut PPN-nya itu dari dua-duanya, baik dari biaya tenaga kerja ataupun dari manajemen fee-nya. Tapi kalau dipotong, saya nggak akan mau dipotong dari semuanya, karena memang peraturan PPH itu peraturan yang berbeda dengan PPN, dan itu dasarnya berbeda gitu. Jadi kecuali memang si perusahaan relasinya ini yang nerima jasanya ini menerima bahwa kontraknya karyawan itu sebagai karyawannya mereka.
kita hanya manajemen, hanya trainingnya, call center, kemudian untuk memberikan jasanya itu kita ngawasinnya apa gimana, memberikan manajemennya, baru kita nggak tagih PPN-nya. Tapi rata-rata itu kalau nggak salah itu PMK ya, itu saya wajib pungut PPN-nya, Pak. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengoreksinya dan saya potong saya pungut PPN-nya. Itu relasi nggak kenapa-napa. Tempo hari itu kalau dokter sih dia klarifikasi, oh ini PPh-nya kok nggak mau dipungut, tapi PPN-nya dari semua. Kita keluarkan waktu itu PMK dan PMK terkait PPh 23 bagaimana dan PPN-nya gimana. Tapi saya juga lupa ya. Jadi Bu Ningsi Pak Andi, itu ada mentor kita Pak Sempurna Bahri. Pak, boleh kasih advice, Pak? Oke, silakan. Apa itu? Saya kebetulan baru masuk nih, baru bangun. Coba Pak Andi jelaskan. Baik, Pak Sempurna. Ya, Pak Andi. Saya ulangi pertanyaan, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Mana tadi pertanyaannya? Saya ngasih masukan aja ya, belum tentu benar ya. Ya. Ini pertanyaan dari Ibu Ningsi, Pak. Ya. Jadi dia ada bongkar muat atas nama outsourcing. Jadi dia punya outsourcing, Pak. Kerjasama itu buruh bongkar muat. Ya. Nah, atas manajemen fee-nya itu kita potong pasal 23 atas keseluruhannya atau sebagiannya, Pak. Kalau dia perjanjiannya sama itu ya berarti untuk seluruhnya dong. Kalau tergantung perjanjiannya ya Pak ya. Ya jadi gini, itu kan anggapannya outsourcing itu kan karyawan perusahaan outsourcing kan. Jadi kita berjanji dengan perusahaan outsourcing itu sebanyak angka berapa gitu ya. Nanti karyawannya itu kan jadi yang dipotong PPh 21 nanti kan oleh perusahaan outsourcing. Bagi pihak pemberi penghasilan kepada outsourcing memotong PPh 23 untuk keseluruhannya atau sebagian aja, Pak? Iya, keseluruhannya. Keseluruhannya. Nah, untuk perlakuan PPN bagaimana, Pak? Kecuali ya itu cuma jasanya aja karyawan yang di outsourcing itu nanti. Jadi perjanjian itu dibagi dua. Satu untuk jasa outsourcingnya doang. Satu lagi untuk karyawan-karyawan yang outsourcing. Tergantung perjanjian. Tergantung jadi perjanjian. Jadi misalnya dari 100 juta, ya. 100 juta ini dipecah. 20 untuk outsourcingnya, 80 ini untuk karyawan. Nah itu beda lagi. Nah, kecuali dia bulat 100 juta. Pokoknya saya nggak mau tahu 100 juta, kamu sediakan karyawan untuk cleaning service atau bongkar muat terserah. Tapi angkanya 100 juta. Jadi itu tergantung perjanjian, Pak. Baik. Kalau untuk PPN-nya bagaimana, Pak? Apa? PPN-nya? Ya PPN-nya dari siapa dong? Yang perusahaan outsourcing dong. Oh, berarti tergantung dari perjanjiannya, Pak ya, kesimpulannya. Ya, perjanjiannya. Baik. Begitu, Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya tambahin Pak Andi, sedikit Pak Andi. Ya, Pak Andreas, silakan Pak. Oh, ada Pak Andreas nih. Ya, Pak boleh, Pak Pur. Lama nggak ngobrol. Ya, saya tambahin. Saya kalau tidak salah itu Pak Pur dia sibuk sama ini loh, sibuk dengan auditor dia. Sudah 10 hari Pak. Ini khusus ngurus itu tiap malam. Pak, saya sibuk benar Pak. silakan ya. Pak Andreas. Ya. Jadi begini Pak Andi, kalau tidak salah ada PMK berapa itu saya lupa, tapi ada syaratnya. Ini khusus PPN-nya ya. Sepanjang tidak ada margin, ya, artinya nanti yang dibayarkan ke tenaga outsourcing PT tersebut membayarnya tidak ada margin, itu tidak terutang PPN Pak Andi. Tapi kalau ada margin, misalnya dari kita 1,5 juta, tapi PT itu nanti yang menggaji tenaga dia 1 juta, itu kan ada margin kan? Kan? Nah itu terutang Pak Andi. Saya lupa PMK-nya, nanti saya carikan. Jadi ada dua kondisi. Pertama tergantung kontrak juga, ada margin atau tidak nanti.
Kalau dia ada margin, dia terhutang PPN. Tidak salah. Tapi tidak ada margin, artinya tidak terhutang, Pak Andi. Nanti PMK-nya kita cari sama-sama nanti. Itu aja, Pak Andi. Boleh Pak Andreas minta tolong ya PMK-nya. Ya, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Pak Bambang? Iya, Pak Andi. Ya, sudah jelas ya, Pak ya? Iya, kurang lebih jelas. Nanti sambil nunggu PMK-nya, Pak Andi, jadi lebih yakin. Baik, terima kasih, ya, Pak Bambang. Terima kasih, ya, terima kasih. Kemudian, dari Ibu Flora, kantor saya bergerak di bidang internet. Kemudian atas HPP ada biaya jaringan yang diterbitkan oleh Telkomsel. Tapi dari Telkomsel tidak mau dipotong PPh 23. Apakah hal tersebut memang tidak dipotong? Silakan Bu Santia. Di bidang internet ya. HPP dari biaya jaringan diterbitkan oleh Telkomsel, tapi dari Telkomsel tidak mau dipotong PPh 23. Apakah hal tersebut memang tidak dipotong? Saya belum pernah dapat case ini ya Pak ya. Biaya jaringan ini maksudnya biaya jasa pemasangan jaringan. Dulu mungkin gini Bu ya, kalau Pekanbaru waktu itu kan ada apa kerjasama antara pihak swasta dengan Indosat misalnya. Nah, jadi mereka sewa jaringannya Bu. Jadi sewa jaringannya. Nah, atas sewa jaringan itu kan kita potong PPh atau tidak kepada Indosat. Nah, ini kasusnya ke Telkomsel gitu Bu. Kalau sewa jaringannya ya udah jelas dipotong lah kan Pak ya. Cuman kalau ini kayaknya bukan sewa nih Pak. Kemudian atas HPP ada biaya tambahan ya, biaya jaringan yang diterbitkan oleh Telkomsel. Tapi dari Telkomsel tidak mau dipotong PP. Contoh mungkin gini Bu ya, lintas Arta ya. Dulu ada gini aja Pak Andi, siapa yang bertanya? Kasih aja Bu Floranya yang bicara langsung, di-mute-kan aja. Biar jelas apa pertanyaannya. Oke. Ibu Flora bisa tolong sampaikan langsung di forum ini Bu. Halo, selamat siang Pak Andi. Selamat siang, Bu Flora. Jadi gini, perusahaannya ini ada biaya jaringan itu kayak dia bukan sewa sih ya, jadi dia kayak traffic gitu ke Telkomselnya. Nah, itu dipotong PPh 23 atau tidak ya? Karena dari Telkomselnya sendiri dia nggak dipotong PPh 23, Pak. Alasannya? Dia bilang nggak ada yang pernah motong dia dan dia nggak, itu bukan atas jasa gitu, dia bilang seperti itu sih. Oke, menurut saya gini Bu Flora, Telkomsel ini kan penyedia jaringan itu kan ada berupa perawatannya ataukah berupa peralatannya yang disewakan atau jaringan yang disewakan. Memang secara menyeluruh Bu, kayak dulu waktu itu ada Lintas Arta, dia bekerja sama dengan Indosat. Lintas Arta ini lantas share ke konsumennya, salah satunya itu adalah warnet. Nah, jadi Lintas Arta ini ada menerima penghasilan dari disewakan jaringan tersebut, tetapi dia juga harus membayar jaringan itu kepada Indosat. Nah, jadi waktu itu saya handle, itu kita ada melakukan pemotongan terhadap Indosat karena kita menggunakan jaringan mereka dan kita membayar jaringan mereka. Nah, jadi kalau menurut saya Bu, itu tetap harus potong PPh 23. Nah, perihal Telkomsel tidak mau dipotong PPh pasal 23, mungkin subjek dan objeknya Bu ya. Mungkin objeknya apa yang mereka menyebabkan itu tidak dipotong? Apakah itu bukan jasa? Apakah menurut mereka itu adalah berupa hardware, berupa barang? Nah, kalau berupa jasa tetap harus kedua tiga. Begitu Bu Flora. Mungkin bisa tambahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi untuk jasanya jasa atas apa Pak? Jasa jaringan Bu, sewa jaringan. Kalau kita bunyi di subjeknya itu adalah jasa, ya berarti harus memotong PPh 23. Jasa sewa jaringan begitu. Tapi kalau yang disewakan yang penyediaan alat hardware, ya itu tidak akan dipotong PPh 23
Karena mereka Telkomsel ini pintar, Bu. Dia tidak akan mau dipotong PPh 23. Mungkin mereka membedakan subjek dan objeknya, Bu, di invoice mereka. Mungkin mereka bunyikan hardware-nya, atau mereka bunyikan komponen-komponen ala-alanya gitu. Nah, jadi bentuk subjeknya itu mereka tidak spesifik ke jasa. Jadi kita lihat lagi dari invoice-nya ya, Pak ya? Iya, dari invoice-nya. Apa yang mereka bunyikan? Oh, gitu. Ya kan berarti yang di jaringan itu apa gitu kan, Pak ya? Iya. Kalau misalnya jasa ya kita potong, tapi kalau misalnya atas yang hardware-nya ya berarti kan kita nggak perlu potong kan gitu. Ya, benar. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, iya, Bu. Sama-sama. Baik, lanjut ke Bapak Beni Setiawan. Pagi, Bu, jika CV angkutan TBS tidak ada truk, selama ini TBS truk orang lain, CV hanya dapat untung Rp10 per kilo. Sisanya dibagikan ke pemilik truk. Setelah dipotong PPh 23 dan PPh final, CV yang mau final CV yang mau ditanyakan, sisa yang dibagikan ini terutang PPh lagi atau dianggap HPP CV? Mohon petunjuk. Silakan Bu Santia. Pertanyaan dari Pak Beni. Sorry Pak, saya baca lagi pertanyaannya. Ya. Selama ini angkut TBS truk orang lain. CV hanya 10 kilo per kilogram. Sisanya dibagikan ke pemilik truk. Jadi si pemilik truk udah dipotong PPh 23. Dan si CV udah bayar PPh final. Yang mau ditanyakan, sisa yang dibagikan ini terutang PPh lagi atau dianggap HPP oleh CV? Gitu ya, Pak? Iya. Ya. Pak Beni bisa jelaskan nggak, Pak, secara lisan, Pak? Sisanya maksudnya 10 ini, Pak. Ini, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, gini. Bu, saya kan punya CV. Ya. Nggak punya modal, nggak punya kendaraan. Ya. Jadi kawan saya kan suruh saya bikin CV. Ya. Jadi saya sebagai kayak supply angkutan. Ya. Jadi kemudian kawan saya kan orang pribadi banyak truk kan. Jadi saya pinjam sama dia dengan perjanjian. Semua PPh yang dipotong sudah bersih. Sisanya saya bagi dia. Nah, saya untung hanya dari berkilo Rp10 saja. Berarti Pak Beni sebagai pemilik CV ya, Pak ya? Ya, saya cuma kayak lantaran gitu aja. Ya. Tapi terus orang Bapak, itu nggak bisa masuk. Ya, Bapak mau angkut TBS ke PKS, orang lain, melalui pihak lain gitu, Pak ya? Iya, kawan. Melalui kawan. Dan Bapak yang tagihan ini kepada PKS itu atas nama Bapak atau atas nama semua saya. Oh, Bapak. Semua saya, PPh saya tanggung semua. Oke, terus nanti Bapak kan dipotong nih sama PKS nih, Pak ya? Pasal ya, potong PPh 23. Nah, pada saat dipotong PPh 23 itu Bapak nama CV. Atas nama CV. Saya sendiri ada bayar PPh final lagi UMKM. Oke, Bapak dipotong PPh 23 kemudian bayar 0,5%, 23-nya, jadi Bapak lebih bayar dong SPT tahunannya, Bapak. Saya ke final. Pasal 23 dipotong nggak, Pak? Potong. Jadi saya anggap final. Nggak saya kreditkan. Karena saya kan di bawah 4,8 miliar. Berarti Bapak dipotong pasal 23 hangus dong, Bapak? Iya, dipotong. Dipotong. Cuma saya nggak kreditkan lagi. Kan nggak bisa kredit. Kenapa Bapak tidak minta dibebaskan, Pak? Minta SKB ataupun minta surat keterangan PP 23. Jadi dari surat tadi kita berikan kepada PKS supaya PKS itu tidak memotong PPh 23 kita. Bateranjo lupa hari itu, Pak. Baru buat transaksi aja. Restitusi aja, Pak. Restitusi aja. Jadi saya kan ada bayar ke pemilik truk. Jadi sisanya bayar ke pemilik truknya. Apakah saya bayar itu bisa saya anggap sebagai HPP atau masih ke dulu PPh? Bapak potong PPh 23 itu kepada pemilik gini. Enggak potong. Jadi sisanya saya bayar gitu aja. Saya ini kan dia nggak mau kasih potong, Pak. Subjeknya kan
beda ya Pak ya. Ini kan ada beda. Ada pemilik kendaraan, ada Bapak sebagai CV dan ada PKS. Nah, hubungannya adalah ini berantai Pak. Hubungan Bapak dengan PKS berbeda dengan hubungan Bapak dengan pemilik mobil. Nah, harusnya Bapak memotong juga Pak. Nah, karena Bapak dipotong oleh pemilik, kita kan Bapak kan memberikan uang kepada pemilik mobil yang menerima penghasilan pemilik mobil. Nah, harusnya Bapak memotong kepada pemilik mobil PPh 23 ataupun kalau mereka sebagai final minta SKB-nya ataupun minta surat keterangan PP 23. Nah, Bapak memotong dan Bapak dipotong. Nah, harusnya begitu Pak, Bapak dipotong oleh PKS dan Bapak memotong yang pemilik kendaraan tadi. Jadi jangan disamakan Pak antara Bapak ke PKS itu Bapak anggap sharing dengan pemilik mobil. Nah, bagi pajak Pak, ini objeknya kan berbeda Pak. Jadi Bapak harus memotong juga kepada pemilik kendaraan tadi. Cuma jarunya memang secara undang-undang gitu Pak. Tapi di lapangan orang itu nggak mau Pak. Bisa aku nggak ada mau angkut barang saya. Nggak mau orang itu Pak. Sama sekali nggak mau. Pokoknya mau terima bersih aja. Bapak anggapnya bagi hasil gitu Pak ya? Nah, ada solusi Pak. Soalnya kalau misalnya potong, orang itu nggak mau angkut lagi. Saya pun nggak dapat duit. Masalah di lapangan susah Pak. Oke, tetap harus begini Pak. Itu yang Pak Andi. Pembeli itu pribadinya nggak mau terlacak pajak. Kalau saya potong, dia nggak mau sama angkut, saya angkut pakai apa? Mobil nggak ada, modal nggak ada. Itu masalahnya Pak. Ada solusi Pak. Gimana supaya objek ini tetap jalan? Ya, Ibu Lilisan. Pak Andreas tadi mau bicara. Silakan Pak Andreas. Saya menambahkan aja Pak Andi. Jadi benar harus potong PPh 23 Pak ya. Jadi di dalam istilah pajak itu kan tidak ada istilah pinjam Pak. Ya. Nanti tinggal teknis potongnya aja. Nanti Bapak yang nanggung atau di gross up ya Bu Lisan ya. Nanti bisa itu. Nah, terkait tidak mau terdeteksi sih saya rasa sudah terdeteksi Pak. Begitu yang pemilik mobil ini leasing mobil itu sudah terdeteksi Pak. Ada dokumen-dokumen pasti dia bisa pihak otoritas pajak pasti dapat itu dokumen itu. Ini tinggal tunggu masalah waktu aja Pak. Jadi tetap Bapak harus potong. Nanti tinggal teknisnya aja mau untuk gross up atau tidak. Biasanya sih kalau yang tidak mau dipotong ya kita gross up, artinya kita yang nanggung Pak. Memang keuntungan kita dapatnya lebih kecil. Tapi daripada nanti terjadi pemeriksaan atau di SP2DK kan, nanti akan tetap dikejar Pak. Jadi pajak tidak ada istilah, wah saya minjam Pak, saya nggak ada. Iya memang, itu memang problema di situ Pak. Saya pun bingung Pak, kok saya potong pakai NPWP siapa? Nama dia tahu saya yang potong, pasti aku nanti dicapa kan. Itu nanti teknisnya Pak, nanti teknisnya bisa ngobrol sama Pak Andi atau Mbak Santi aja deh. Agak bingung Pak, ini usahanya bisa kolap kan. Ya Pak. Cari aja Pak KTP-nya Pak. Bu Lilian atau Ibu Santia kalau boleh menambahkan sedikit aja. Ya, silakan. Kalau dari segi bisnisnya, Benny, kalau memang CV-nya belum 4 tahun dan memang tadi Bapak bilang final ya Pak Benny, artinya sudah memanfaatkan PP 23 2018, mungkin bisa minta tolong ke relasi yang memotong PPh 23-nya diganti dengan pemotongan PPh final 4 ayat 2 PP 23 2018. Jadi tarifnya tarif 0,5%. Atau kalau Bapak ikut DTP malah 0%. Kemudian itu dari hubungan dengan relasi. Adapun dengan relasi Bapak yang vendor kendaraannya, Bapak nggak usah akui itu sebagai biaya, nggak apa-apa. Anggap aja Bapak tarik priv gitu ya. Priv itu withdrawal gitu. Karena kan bukan objek pajak juga ya kalau CV. Itu kalau selama 4 tahun aman ya Pak, saya rasa karena memang bukan objek pajak, nggak apa-apa nggak dipotong. Tapi nanti kalau yang setelah 4 tahun kan misalnya Bapak udah nggak boleh pakai yang final lagi tuh. Nah kalau itu ngefek Pak ke tarif PPh Bapak nanti. Jadi kalau Bapak nggak potong ada konsekuensinya. Konsekuensinya nanti nggak bisa diakuin sebagai biaya. Penghasilan CV-nya jadi lebih besar. Tapi nanti kalau masih di bawah 50 miliar kan bisa pakai tarif 31E juga. Gitu. Jadi kalau sekarang Bapak CV-nya belum 4 tahun,
masih aman Pak, Bapak bayar nggak potong juga kalau menurut saya ya. Tapi Bapak mau akuin sebagai biaya boleh, Bapak mau akuin sebagai privo boleh. Karena Anda kan nggak akan dikoreksi juga karena final kan ya Pak, udah masuknya gitu. Tapi kalau nanti udah 4 tahun kan Bapak mikirnya secara bisnisnya tuh. Bapak tadi ikut yang dari Pak Andreas, Bapak Andi, Ibu Lilisen, Ibu Sati, semuanya itu ya ikut itu Pak. Atau Bapak bikin CV baru lagi Pak. Iya, pasti itu Bu. 3 tahun tutup aja, ganti lagi Pak. 4 tahun Pak, kalau CV kalau nggak salah, PT baru 3 tahun. PT 3 tahun, CV 4 tahun. Iya, terima kasih Pak Beni. Oke, masih. Ya. Oke, masih. Ya, cukup jelas ya Pak Beni ya. Ya, jelas. Ya, oke. Agak pusing di lapangan saya. Tapi saya tambahkan ya Pak, tapi itu yang Bapak berhubungan sama yang klien Bapak yang Bapak bagi hasil itu tetap Bapak potong PPh 23. Karena di neraca Bapak itu kan tidak ada harta. Iya. Nah, karena tidak ada harta, tidak ada truk, berarti kan Bapak meminjam. Nah, meminjam itu kan berarti sewa. Berarti makanya Bapak harus memotong PPh 23. Bagus potong ya. Ya, tidak ada hubungan terkait dengan 4 tahun, 5 tahun tadi. Cuma resikonya sudah potong bisa bulan depan nggak ada yang angkut lagi Bu. Ya, itu mati juga usahaku. Ya, maunya Bapak dari awal Bapak hitung-hitungan dulu sama kliennya. Nggak ada yang mau Bu. Nggak ada yang mau. Nggak ada. Aduh, susah ya ya. Makanya aku gini aja, biar aku nggak potong, dilacak sama-sama kena. Saya kena denda, dia pun kena lagi. Udahlah, selesai lah. Nanti dendanya bisa banyak loh Pak. Saya 2 tahun tutup aja, ganti lagi lah Bu. Oke Pak. Dia sama-sama bingung. Nggak apa Bu, masih Bu. Ya. Ada solusi, bisa tax avoidance kan. Ya. Nggak ada solusi ya, tetap poyer ya. Solusi Pak. Iya, memang. Aku pikir gitu. Maka sudah tumpet, kayak mana cari solusi nggak ada lagi. Oke Bu, masih penjelasannya Bu. Ya Pak. Ya masih Bu. Ya. Pak Beni, terima kasih Pak Beni. Ya masih Bu. Pak. Kemudian ada pertanyaan dari pertanyaannya, Bu bisa bantu? Kayaknya sudah habis ya Bu ya? Kayaknya udah habis pertanyaannya. Barangkali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau tanyakan langsung? Tadi yang Pak Beni itu saya agak tertarik ya Bu ya. Pak Beni, dia ada kesulitan bisnis dengan aturan pajak yang ada. Nah, di mana aturan bisnis itu diyakinkan oleh mitranya untuk mereka itu hide, mereka itu di balik layar untuk tidak muncul karena mereka khawatir dengan perpajakan. Nah, sehingga Pak Beni serba salah apakah dia mau motong atau tidak, sementara dia tidak punya harta. Harusnya Pak Beni juga sewa kepada pemilik mobil tadi. Nah, sehingga Pak Beni memotong dan dipotong. Itu yang normalnya. Tapi kenyataannya Pak Beni ini mitra bisnisnya itu dia mau hide, dia maunya sembunyi, dia tidak mau tampil. Nah, resikonya ini secara pajak tidak akan ketemu. Pajak pasti daftar apa ya sudah masuk aja. Pajak tetap ini menjadi suatu kesalahan yang mana ini akan dikoreksi. Nah, itu yang tadi agak menarik sih Pak Beni. Memang kasus Pak Beni ini kalau di pajak itu tidak ada solusinya. Nah, kalau Bapak tetap mempertahankan hide daripada bisnis mitranya. Nah, tapi secara aturannya Bapak harus munculkan keseluruhannya. Jadi objeknya muncul, subjeknya muncul, semuanya muncul. Nah, itu mungkin barangkali tambahan saya, Pak Beni. Oke. Nah, ini Pak Edi, saya tambahin sedikit Pak Edi. Ya, Pak Bahri. Saya kebetulan nggak ngikutin dari awal ya. Kebetulan ada yang telepon juga. Jadi Bapak Ibu kalau ada transaksi terutama PPh 23, PPN ya, itu dibikin skemanya dulu Bapak Ibu. Ya, dicoret-coret skemanya. Jadi setiap tambahan penghasilan itu harusnya ada apanya masuk ke SPT juga. Jadi kalau masalah siapa yang motong itu kan masalah mekanisme.
Yang penting alirannya itu ketahuan siapa yang mendapatkan penghasilan, di siapa jadi biaya, itu harus jelas. Makanya kalau ada transaksi, baik PPh 21, PPh 23, itu dibikin skemanya, Pak. Itu lebih memudahkan. Kalau skemanya udah ketahuan, nanti kan jadi perjanjian, baru dilihat ini aspek pajaknya kemana, siapa yang kena. Itu yang paling gampang melaksanakan, Pak. Jadi kalau kita misalnya cerita-cerita aja nggak ketemu dia. Tapi dicoret, dibikin skemanya, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ada nggak aspek pajaknya? Itu yang paling, Pak Beni, cara yang paling mudah. Ya. Itu dari saya, Pak Edi. Oke, masih Pak Sempurna. Ya. Pak Beni. Baik, Bapak, Ibu, ini karena tidak ada pertanyaan yang lain di chat, barangkali ada yang mau tanyakan langsung, ataupun ada mau diskusi hal yang selama ini menjadikan keraguan, ataupun ada mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Silakan. Cukup, Pak Andi. Pak. Cukup, sementara cukup. Ibu Lilisan, ada tambahan? Saya mungkin pas ini momennya ya. Ini kan permulaan, kalau selama ini kan mungkin narasumber kita, suara bentar ya. Oke. Mungkin selama ini kalau sebelum-sebelumnya narasumber kita mungkin sudah lebih berpengalaman ya. Dan ini hari pertama ya rasanya ya untuk narasumber yang newbie. Ya Santia ya, dia didorong-dorong akhirnya mau juga. Ya, mungkin Bu, akhirnya saya mau mencoba lah ya. sesekali. Jadi kan, terima kasih udah mau mencoba. Sama-sama Bu, udah ngasih kesempatan. Ya, di sini kan yang hadir mungkin IP Pekanbaru dan IP Palembang. Mungkin dari yang baru-baru, konsultan baru, mungkin bisa mencoba juga seperti Ibu Santia. Nanti kalau misalnya nggak bisa jawab seperti yang tadi dialami Ibu Santia, dia masih ragu atau gimana, nanti senior-senior akan membantu untuk menjawab. Jadi jangan merasa oh nggak bisa. Jadi kalau misalnya dari awal nggak bisa, jadi kapan mau bisanya gitu. Jadi cobalah, walaupun ya mungkin saya tahu sedikit banyak kalau awal-awal itu ternyata ada kesalahan, pasti ya ada rasa malu. Tapi kan itu untuk kemajuan diri kamu sendiri juga gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kami, saya dan Pak Andreas akan membuka diri bagi yang mau mencoba seperti Ibu Santia, ya WA saja. Ya temanya silakan yang mana kamu kuasai aja ya seperti Ibu Santia gini. Yang disukai apa? Ya yang kamu paham gitu. Jadi nggak usah bilang oh tema saya ini ringan kali, malu saya. Nggak usah. Itu sebetulnya bukan ringan juga. Kadang-kadang konsultan yang lama pun atau yang sudah senior pun kadang-kadang untuk tema-tema begini kadang-kadang mereka juga lupa, juga tidak memahami. Pemicu aja Bu Lisa. Iya, dipicu betul. Dulu nanti ada yang lain nanti muncul. Ya benar ya seperti Pak Andreas bilang. Kami tetap akan membantu walaupun nanti pada waktu tidak bisa menjawab, nanti banyak aja yang akan membantu. Kalaupun sampai tidak bisa menjawab juga ya kita bisa bilang ini kita pending dulu, kita cari dulu apa jawabannya. Jadi tidak semua jawaban harus bisa kita jawab gitu ya. Oke. Itu aja dari saya Pak Andi. Baik, ya, kalau kasih. Jawaban kan ada di internet sebetulnya. Jangan omongan pembicara yang diambil. Iya, harus dimulai siapapun. Ya, kalau kita mau jadi profesional harus dimulai bicara ke masyarakat. Jadi apapun kasus itu kadang-kadang kan abu-abu ya. Ujung-ujungnya internet Bu. Jadi nggak usah takut ya. Jangan omongan pembicara yang dipakai, internet yang dipakai. Aturan yang dipakai. Ada data pembandingnya Pak. Ya. Iya, harus itu yang karena
kadang-kadang kita nggak hafal, pasti nggak hafal. Saya mana pernah hafal pasal apa segala macam. Tapi substansinya biasanya konsep-konsep PPN, konsep-konsep PPH kan kita paham. Tetapi ujungnya tetap harus bicaranya undang-undang dan PMK, PP ya. Itu yang paling betul, jangan omongan pembicara yang didengar, yang dipastikan. Itu dari saya, Bu Lilisan. Oke, makasih Pak Sempurna. Terima kasih, Pak Pur. Ya, Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak Sempurna. Terima kasih Pak Pur. Yuk, Bu. Dari Bu Ruby apa, Bu Ruby? Tip-tip untuk yang muda-muda. Ini jagoan nih, Bu Ruby nih. Nah, nggak ada yang jagoan Pak, Bapak yang paling jago. Enggak lah. Pak Pur udah kemana-mana tuh, melanglang buana tuh. Iya, Pak Pur, kita sarankan tulis buku nih, Pak Andreas. Iya. Jadi Bu, kalau kita jadi konsultan ini Bu, kayak apa Bu? Kayak pesilat Cina Bu. Jadi di mana ketemu guru, di sana kita belajar. Jangan pernah ragu. Betul, Pak. Dan jangan pernah mengakui kita paling pintar, itu nggak ada. Betul, ya. Benar, Pak. Di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Ya, Bu Lisen, bulan depan boleh bedah buku saya, Bu, mungkin Bu. Mantap. Oh, boleh. Mantap tuh. Kemudian udah selesai Pak Pur ya, ini sedang proses Pak. Saya sebenarnya belum selesai, cuma ditodong Bu Irma. Cuma saya bilang, bukunya belum selesai Bu, gimana kalau susul? Oke lah katanya, makanya saya. Udah buku nggak apa-apa. Rekening 220, sudah di layar? Ya Pak. Jadi apa yang saya kerjakan ya saya bukukan aja Pak Pur, jadi bukan mencari siapa yang benar, nggak ada. Nanti saya minta masukan dari si Prianto nanti, tenang aja, saya ajak dia. Kalau dia kosong saya ajak dia, saya japri. Siap Pak. Ya. Siap Pak Pur. Baik, Ibu, jadi kita closing atau gimana Bu? Bu Lilisan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya boleh kita closing aja. Ada yang bertanya terkait Telkomsel ya Pak? Iya. Lanjut. Lanjut. Ya, Bu Ningsi. Ya Pak. Bu Ningsi ada pertanyaan? Ada lanjutannya Bu? Ini saya baca di chat Pak tadi. Ada yang bertanya terkait dengan transaksi yang dengan Telkom tadi Pak, dipotong PPh 23 atau tidak? Iya. Itu sudah belum ya? Iya. Saya juga. Iya, Bu Ningsi. Saya itu udah masih ambigu tuh kadang-kadang Pak, kalau yang terkait transaksi dengan Telkom atau Telkomsel itu Pak. Iya. Ada komentarnya Bu? Belum Pak, saya sama bertanya juga itu, saya sama. Ingin mengetahui juga bagaimana di sini gitu kalau terkait dengan itu. Ada yang bertanya kantor bergerak di bidang internet, kemudian atas HPP ada biaya jaringan yang diterbitkan oleh Telkomsel, tapi dari Telkomsel tidak mau dipotong PPh 23. Apakah atas hal tersebut memang tidak dipotong? Oke, jadi tergantung apa yang menjadi subjek pajaknya Bu. Kalau itu jasa sewa berarti potong 23 Bu. Tapi kalau yang di penyediaan equipment-nya, peralatannya, ya berarti itu tidak ada unsur 23-nya Bu. Jadi seperti lintas arta Bu. Kan lintas arta ini kan dulu waktu warnet masih booming-boomingnya Bu kan, dia kan menyediakan jasa internet ke warnet ya Bu. Dulu kan belum ada IndiHome. Nah, jadi lintas arta ini juga dia menyewa jaringan ke Indosat. Nah, jadi lintas arta melakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada Indosat. Kenapa? Karena yang dibunyikan di dalam invoice-nya itu adalah sewa jaringan. Nah, tapi kalau equipment-nya Bu, peralatannya itu bukan jasa, bukan unsur 23-nya Bu, bukan jasanya. Jadi tidak dipotong pasal 23. Jadi mungkin Telkomsel itu tidak potong 23, mereka perusahaan besar ya Bu ya. Apalagi mereka BUMN. Pasti mereka pasar yang kuat, kenapa mereka tidak mau dipotong? Nah, kemungkinan besar itu adalah equipment-nya Bu, peralatannya itu yang mereka jadikan subjeknya, bukan sewanya. Nah, mungkin itu sih Bu Ningsi. Saya bisa tambahin sedikit Pak Edi. Saya baru baca ini di internet nih ya. Jadi kalau nggak dipotong ya di gross up. Jadi intinya begini Bu,
Kalau tidak dipotong, kemungkinan waktu pemeriksaan biaya internet itu akan dikoreksi fiskal. Bagaimana supaya dia jadi biaya? Ya kita gross up. Jadi kalau lihat hitungannya, saya juga baca internet ya. Itu misalnya dipotong bentar. Misalnya tagihannya ini ya, total bill-nya 100. Misalnya total bill Telkom 100 juta. Karena PPh-nya di gross up, jadi DPP-nya adalah 1 juta ya. 1 juta dibagi 0,98 karena tarifnya 2%. Jadi dasar pengenaan pajaknya 1.020.408. PPh-nya 2% dari itu. Jadi nanti kalau dia misalnya itu jasa, tidak dipotong PPh, kita masukin ke rugi laba. Rugi laba berarti kan ada muncul biaya jasa internet ya. Itu bisa dikoreksi nanti oleh oleh waktu pemeriksaan. Jadi biaya itu nggak diakui. Bagaimana supaya diakui? Makanya kita potong PPh 23. Tapi nanti detailnya ini di internetnya ada ceritanya, tapi Bapak Ibu nanti lihat aturannya yang paling penting. Itu dari saya, Pak Edi. Ya, Pak, sempurna. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Bu Ningsi ada tambahan? Ada komentar, Bu? Kalau pengalaman saya waktu di Kuiros, itu Ya. kalau yang terkait, memang sih kalau yang kayak Indosat atau M3, yang lain-lain itu mau kalau terkait clear di internet itu dia dipotong PPh 23. Iya. Tapi mungkin kalau tadi sempat ada yang bilang, kalau nggak salah dengar ya, saya sempat ada ada kegiatan yang lain juga. Ya. Itu ada traffic ya. Traffic saya sih sempat ambigu ya maksudnya. Tapi akhirnya karena memang nggak mau dipotong, ya kita kan tetap persiapan ya kalau misalnya ada pemeriksaan atau segala macam. Iya. Ya memang sih kalau Telkomsel itu berlindung dari dia adalah jasa telekomunikasi. Padahal memang kompleks ya kalau saat ini jasa telekomunikasinya tuh tidak murni telepon gitu ya, ada VoIP, Voice Internet Protocol di sana. Kemudian juga tapi terkait dengan izin apa segala macam, jadi saat menggross up pun tidak semudah itu sih, karena nantinya terkait dengan BHP USO gitu. Laporan-laporannya pun sama kita diperiksa juga oleh instansi Kominfo itu gitu. Jadi harus matching data, nantinya ada matching data juga kaitan pengakuan biayanya itu kalau di gross up itu efek nanti di matching data dengan relasinya gitu. Katakan kita nggak kreditkan pun PPN-nya tetap diingatkan juga gitu di SP2DK juga gitu. Jadi kalau pengalaman saya waktu di Kuiros ya kita memang nggak potong kalau judulnya traffic ya. Karena kalau traffic itu misalnya kalau tadi Pak Andi bilang sewa, kalaupun sewa alat tetap Pak objek PPh 23. Kalaupun internet, jasa internet juga tetap objek PPh 23. Saya awalnya nyangkanya ini kan kita kayak kalau VoIP kan harus pakai internet gitu ya. Saya mikirnya berarti itu satu alat katanya ya. Ada alat lah konverter atau apa untuk jadiin VoIP itu. Awalnya saya pikir itu adalah objek PPh 23, harusnya objek PPh 23 sehubungan dengan sewa harta. Tapi kekeh nggak mau, akhirnya saya cari lagi, ya sudah. Kalau sewa harta itu kan ada periodenya, dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, sedangkan traffic itu bukan berdasarkan periode waktu, melainkan berdasarkan pemakaian, usage. Jadi traffic itu berdasarkan usage-nya berapa detik gitu. Jadi kalau memang tadi ada rekan Bapak siapa tadi yang bertanya terkait Telkomsel dan dia deskripsinya adalah traffic, mungkin ya kita ngikut yang Telkomsel aja sih, jasa telekomunikasi. Karena itu bukan sewa sehubungan harta. Karena memang bukan berdasarkan periode transaksi biayanya itu muncul, melainkan berdasarkan durasi. Kemudian kalau berdasarkan jasa internet, dia memang nggak berdiri sendiri gitu. Bukan internet juga gitu yang dipakai gitu. Itu aja sih Pak. Tapi memang kadang-kadang saya juga ingin mendengar pendapat yang lain, karena memang kalau saya waktu di Kuiros itu jadi ada yang ngikutin relasi, tapi ya udah saya cari pendukungnya apa gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya Pak Edi, jadi saya tambahin kalau yang terkait internet itu tergantung tagihannya Bu, dipecah nggak Bu? Jadi kalau dia bulat ya berarti dari semua. Tapi kalau dipecah void,
jaringan dan segala macam, kita lihat unsurnya masing-masing. Iya. Dari unsur yang terkait aja PPh 23-nya. Berarti ya, terima kasih Pak Sempurna. Ya, Bu. Ini ada pertanyaan yang lain, Bu Lilisan. Bu Santia. Ya, Pak. Silakan. Ya, ini dari Pak Tony ya. Pak, mengenai PPN faktur pajak, kita terbitkan kode 03 yang dipungut oleh lawan transaksi. Tapi kita dapat surat dari kantor pajak, pihak pemotong tidak menyetorkan PPN-nya. Yang ingin saya tanyakan, supaya yang harus bertanggung jawab atas setoran PPN tersebut, apakah kita sebagai penerbit faktur pajak atau pihak pemotong yang tidak menyetorkan secara undang-undang perpajakan? Silakan, Bu Santia. Oke Pak, berarti ini ada himbauan dari kantor pajak gitu, kalau ternyata lawan transaksi tidak melaporkan PPN-nya ya Pak ya? Ya, 030 itu Bu kan menandakan telah dilakukannya pemungutan faktur pajak kepada pemungut selain bendahara pemerintah, Bu. Iya benar Pak. Ini lebih kayak biasanya ke Chevron gitu ya? Iya. Chevron gitu. Balik lagi nih Pak, di awalnya kita kan harusnya waktu kita buka faktur pajak, kita kan tahu dulu nih lawan transaksi kita ini perusahaannya di bidang apa. Kalau memang ya dia termasuk pemungut, nah ini kan pertanyaannya 030, tapi ternyata lawan transaksi itu kan nggak setor. Mereka nggak nyetor gitu kan. Berarti kan itu menjadi tanggung jawab kita, memang harus bayar PPN-nya. Karena kan setiap faktur pajak yang kita buka, itu kan 030 itu kan berarti bukannya kita nggak bayar PPN-nya ya Pak ya. Hanya saja si pemungut yang nyetor PPN-nya gitu. Nah, kalau memang ya si pemungut ini ternyata bukan dari pemungut, ya otomatis kewajibannya jatuhnya emang di kita. Tapi apakah memang maksudnya biasanya sih Pak, kan pemungut ini kan memang ada kualifikasi usahanya tersendiri ya. Rasanya kalau misalnya perusahaan udah menyarankan kita untuk buka 030, apa memang ada ya terjadi transaksi seperti itu, mereka tidak bayarkan PPN-nya? Tuh, Pak. Ya, Pak. Pak Sempurna mau bicara, silakan Pak. Silakan Pak Sempurna. Bu apa itulah yang bicara tuh Pak Andreas tuh, itu masalah tanggung renteng itu Pak. Tanggung renteng. Ya, jadi kalau lawan transaksinya dia udah pungut ya, tapi nggak dibayarkan, itu kan kalau sampai di pengadilan pajak, sepanjang kita bisa buktikan bahwa mereka itu yang bersalah, ya kita harusnya menang. Iya, karena mereka memang sudah sebagai pemungut ya Pak ya? Iya, walaupun bukan sebagai pemungut sebetulnya, itu ditanggung renteng itu begini loh. Kalau misalnya lawan transaksi, ya dia mengenakan PPN ke kita udah bayar, lihat rekeningnya udah jelas, dipotong gitu ya. Tetapi dia tidak bayarkan, di PPN itu kan ada tanggung renteng. Jadi kalau nggak dibayar oleh lawan transaksi kan bisa jadi kita yang telah bayar itu nggak diakui kan. Ditahan sama kanwil. Tetapi kalau kita bisa buktikan bahwa semua kewajiban kita udah kita jalankan, harusnya di sengketa pengadilan pajak itu kita bisa menang. Termasuk pemungut ini juga. Mungkin Pak Andreas yang tahu pernah masalah tanggung renteng, Pak Andreas. Pak Andreas masih ada nggak? Andreas sudah izin Pak. Oh ya, jadi intinya itu masalah tanggung renteng, Bu. Silakan Bu Ruby, Pak saya seperti itu. Gimana Bu Ruby? Ya benar Pak. Tadi saya juga sebenarnya mau jawab itu karena PPN karena kan bayaran itu dekat kepada baik pembeli maupun kepada jual gitu. Jadi kalaupun kalau di undang-undang, kalau di pasal 6F itu memang kan disebutkan kalau pembeli atau penerima BKP itu bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak. Nah, kalau kita tidak bisa buktikan, nah, di situ kita harus bayar. Tapi kalau kita bisa buktikan, kita tidak harus membayar PPN-nya. Jadi tergantung kepada
siapa yang bisa dapat tunjukkan bukti bahwa pajak itu telah dibayar. Jadi kalau PPN itu memang sifatnya kan tanggung renteng, karena dia melekat kepada penjual punti. Ya, siap. Jadi Pak Tony, kesimpulannya adalah ini tanggung renteng yang menjadi penanggung jawabnya tetap adalah pemungut PPN. Pak Tony? Oh, sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tony. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau sampaikan lagi. Tadi saya ada lupa ya, Miss Bu Santia memperkenalkan Ibu dengan CV Ibu. Iya, tadi juga saya bilang kenapa enggak jadi ya, padahal udah mau tanya-tanya share screen. Iya, kita kenalan dulu ya Bu ya sama Bu Santia. Share screen aja. Malu saya, Pak. Halo, ini Santia Derlianingsi SA, lahir Pekanbaru 14 Oktober 1990. Jujur Bu, tadi pertama kali saya lihat tanggal lahir Ibu, kaget saya. Ini sama dengan tanggal lahir dan bulan lahir istri saya. Wih, iya. Cuman tahunnya beda 10 tahun. Oh, persis. Jadi kalau beda orang juga. Ya, iya loh. Iya itu yang pasti Pak. Jangan PDKT. Itu yang pertama saya kaget. Nih Ibu Santia SD di Pekanbaru, SMP, SMK, universitas. Ibu ini Universitas Riau profesi akuntansi udah selesai belum Bu? Udah Pak, saya udah selesai 2013 udah kelar. Oh, berarti udah dapat gelar AK dong? Nah ya Pak, cuma kan tadi saya yang lama punya, jadi atasnya saya belum ganti. Saya udah, alhamdulillah udah wisuda AK kemarin. Oh, Uwir ini si Al-Kudri dosennya nih Bu. Al-Kudri siapa, Pak? Dosen. Pak Al-Kudri. Iya Pak, benar. Dia dosen UIR kayaknya. Di kelas saya itu. Iya Pak, Pak Al-Kudri di sana Pak. Iya. Saya pernah diajaknya juga ke sana tuh. Oh, gitu Pak Sempurna ya. Nah, terus Ibu Santia pertama kali kerja staf administrasi di PDJ TNI pada saat umur 19 tahun udah kerja ya Bu ya? Iya Pak, itu waktu nggak kuliah saya udah kerja. Oh, sambil kuliah sambil kerja ya? Iya benar. Kebetulan bosnya kasih freelance juga bebas pergi gitu loh. Iya, temannya Pak Andre. Iya benar Pak, itu bos saya dulu Pak. Saya dapat ilmu dari beliau juga ada. Salamlah ke mereka. Kemarin baru japri. Oh iya ya Pak ya. Apa Pak? Nanya job ya? Biasalah berdiskusi. Kan. Terus Ibu pernah kerja di PT Parindo. Oh, Pempat Bering. Ya, cuma sebenarnya saya di PT Riau Berindo ini sebenarnya kerja juga di konsultan pajak Ibu Peti. Oh. Nah, itu. Jadi cuman saya di sini bikinnya ya kan biasanya untuk keluar ya Bu ya. Ya udah saya bikinnya PT gitu kan. Jadi sebenarnya saya di konsultan pajaknya Bu Peti. Jadi keluar dari Pak Tanto, saya masuk ke Bu Peti. Oh, masuk ke Bu Peti. Bu Peti ada nih, Bu Peti. Mana bosnya nih? Mantan bos Bu. Mantan bos. Tapi untung masih tantenya. Dari grup migas ya Bu ya? Iya, sekarang saya tuh
konsultan pajak tetap jalan kan. Jadi di awal bos saya tetap jalan Pak gitu. 5 tahun lagi di nasional bicara lagi Bu. Nanti saya ajak nanti. Amin Bapak, mohon bimbingannya. Muncul di Pijaksel nanti saya minta hadir. Amin Pak, amin ya rabbal alamin. Moga aja sampai ya Pak. Ya, kan kawan-kawan kita semua, kawan-kawan Bu Lilisen, Pak Andreas juga semua, Bu Ruby juga. Iya Pak. Udah ya Pak ya, alhamdulillah kelar ya. Ya, pertanyaan udah habis. Foto bersama ya. Iya, oke, silakan. Host, silakan. Oke, mohon dibuka ya kameranya. Ya, slide 1. Masih banyak yang belum buka nih. Ya, slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Oke, sudah Bu. Sudah Pak Andi, terima kasih. Terima kasih udah Bu. Ya, sama-sama Bu Ketua. Terima kasih Pak Subono. Sama-sama Bu Santia, Bu Ruby, Pak Kosasi. Bu Nike, Bu Lilisen, Pak Andi. Terima kasih Bu Juliet, semuanya. Izin live ya. Iya, ya Bu. Ya, oke. Izin live Bapak Ibu. Ya. Iya Bapak.